Upaya perlindungan anak dari kekerasan dan narkoba semakin digencarkan. Hal inilah yang dilakukan oleh para pegiat perempuan di Rumah Belajar Aksi Baik Kota Binjai. Lewat sejumlah kegiatan, mereka berupaya menyosialisasikan pemenuhan hak-hak anak agar terhindar dari kekerasan serta memberantas narkoba. Kami mengulasnya dalam liputan berikut ini. Stop kekerasan pada anak. Ayo jauhi narkoba. Ayo jauhi narkoba. Ayo jauhi narkoba. Ragam pelanggaran hak anak masih terus terjadi, baik pelanggaran terkait pemenuhan hak maupun perlindungan khusus anak, serta kasus penyalahgunaan narkoba. Bahkan, setiap tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak Kemen PPPA yang dirilis pada 1 Januari 2022 menyebutkan, jumlah kekerasan terhadap anak secara nasional mencapai angka 8.807 kasus. Sumatera Utara sendiri menjadi satu dari 5 provinsi yang memiliki tingkat kekerasan terhadap anak cukup tinggi di Indonesia, yakni sekitar 514 kasus. Hal ini lantas menggerakkan hati Sugihartati dan sejumlah pegiat perempuan dan anak di Kota Binjai, mendirikan Rumah Belajar Aksi Baik Kota Binjai. Rumah belajar ini menampung anak-anak yang memiliki latar belakang bermasalah, seperti korban perundungan dan kekerasan, termasuk juga anak yatim piatu yang kurang mampu. Rumah Belajar Aksi Baik Binjai membina dan membantu mereka terhindar dari depresi yang dapat berakibat buruk bagi masa depan mereka. Jadi kalau kami di Aksi Baik itu apabila menemukan ada kekerasan, silakan lapor ke shelter kita ya. Jadi dari situ kita mulai merunut apa sebenarnya penyebabnya. Setelah itu kami tetap berkoordinasi dengan pemerintah kota untuk menyelesaikan baik dia proses hukum maupun proses pasca pemulihan. Rumah Belajar Aksi Baik Binjai menyediakan fasilitas pembelajaran bagi anak-anak. Mereka dapat belajar bahasa Inggris, matematika, dan pendidikan karakter. Seperti kali ini, anak-anak dan sejumlah perempuan yang ada di sini diberikan pelatihan membuat batik ekoprint. Pelatihan ini diharapkan menjadi bekal yang dapat membantu perekonomian mereka ke depannya. Selain membuka kelas belajar dan memberi pelatihan, Sugihartati dan teman-temannya kerap melakukan kunjungan dan membina masyarakat marginal di Kelurahan Seimencirim, Kota Binjai. Ya, karena kalau nggak kita siapa lagi? Artinya bukan tidak mungkin kalau kita sering mengedukasi itu, kita bisa akan menjadi korban. Jadi kalau nggak kita mengedukasi, kita berpartisipasi bersama pemerintah untuk mencegah kekerasan, peduli terhadap perempuan itu menjadikan PR kita. Seperti itu. Berbicara mengenai kekerasan pada anak, berikut informasi tentang bentuk-bentuk kekerasan pada anak. Kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan sosial. Kekerasan terhadap anak tidak saja dilakukan oleh orang tua, namun orang-orang yang ada di lingkungan anak juga dapat menjadi pelaku kekerasan. Untuk itu, orang tua perlu mengupayakan agar kekerasan tersebut sebisa mungkin dicegah dan diatasi dengan cara berikut. Bantu anak melindungi diri, pembekalan ilmu bela diri, maksimalkan peran sekolah, pendidikan agama dan budi pekerti, serta laporkan kepada pihak berwajib. Ini tentunya memarak di masyarakat sekitar.
ini perlunya harus kerjasama dengan orang tua kembali, kemudian pemerintah kota juga sering kita melakukan atau mengikuti atau mengadakan sosialisasi mengenai kekerasan pada anak ataupun edukasi yang kita laksanakan biar supaya orang tua siswa ataupun orang tua dan masyarakat itu mengetahui macam-macam ataupun batasan-batasan yang mengenai kekerasan anak. Untuk melindungi anak dari kekerasan dan narkoba, beberapa waktu lalu Rumah Belajar Aksi Baik juga mengadakan sosialisasi pemenuhan hak anak dan bahaya narkoba kepada anak-anak. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi dan memberi bekal kepada anak-anak agar terhindar dari kekerasan serta penyalahgunaan narkoba. Para peserta mendapat edukasi terkait pemenuhan hak-hak anak dan pengenalan bahaya narkoba. Mereka juga mendapat bimbingan secara langsung dari praktisi hukum. Kalau persoalan masalah kekerasan anak, saat ini memang sangat banyak sebenarnya. Hanya saja masyarakat memang masih belum kita bilang tabu ya, masih tabu dengan persoalan masalah kekerasan anak ini. Sehingga banyak sekali orang-orang tua maupun masyarakat yang tidak mau memberikan informasi atau enggan untuk membicarakan hal ini. Tapi kami hanya coba memberikan sedikit perhatian kami kepada anak-anak bangsa ini bahwa bahaya narkoba itu sangat begitu bisa membuat masa depan mereka rusak. Karena karena dimulai dari generasi bangsa, SDM anak-anak ini harus menjadi lebih baik. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, kita harus lebih peka dan sigap di segala situasi, melawan tindak kekerasan terhadap anak di sekitar kita. Sekian program Bingkai Sumatera, jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan 5M dimanapun Anda berada. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Agnes Sinambela pamit, sampai jumpa.